sudah. Ini masih terlihat slide-nya? Masih, Pak. Ini membesar ya? Sudah screen share, Kak? Iya, Pak. Nah, kembali lagi ya, hari ini kita membahas tentang penyajian data, khususnya data dalam bentuk numerik atau angka. Seperti kita ketahui, kenapa sih harus angka, Pak? Kenapa bukan yang tulisan dan sebagainya? Karena kita belajar tentang biostatistik. Namanya juga biostatistik, berarti datanya dalam bentuk angka. Nah, ini tujuan kenapa sih, Pak, harus ada penyajian data, fungsinya apa? Apakah ini sekedar pelengkap saja dari suatu mata kuliah, ataukah ini hal yang penting? Nah, kalau menurut kami, orang-orang epidemiologi maupun orang-orang biostatistik, penyajian data itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Pertama, kalau Anda pernah riset atau mungkin sebelum pandemi pernah mengambil data ke lapangan dan sebagainya, atau pernah mengukur, pasti data yang kalian kumpulkan itu dalam bentuk data yang sangat jelek, kalau kayak bilangnya. Oh, kenapa jelek? Misalnya kita mengukur tinggi badan anak sekolah dasar. Ada 50 anak. Nah, kadang-kadang kita mengambilnya sesuai absen, tidak berurutan juga. Nah, jadi misalnya anak pertama itu tinggi badannya ada yang mungkin sekitar 120, terus yang kedua malah ada yang 110, yang ketiga mungkin naik dari 130 sampai 50 anak. Jadi itu tidak berurutan, maksudnya tidak dari rendah ke tinggi ataupun sebaliknya, karena kita memang mengambil sesuai absen ataupun mungkin acak. Nah sih, dan itu menyebabkan kita sebagai si peneliti ataupun orang yang melihat data itu akan bingung nih maknanya apa dari sebuah data. Nah, oleh karena itu ya harus kita buat suatu metode supaya data yang mentah yang tadi yang amburadul kita di lapangan dari pengambilan data tadi menjadi sebuah gambaran atau sebuah hal yang dapat dibaca dan mempunyai makna. Nah, ada 4 tujuan umum dari penyajian data dari angka. Yang pertama adalah membandingkan 2 angka atau lebih. Jadi, misalnya kayak tadi tinggi badan, Anda bikin interval, misalnya dari yang tingginya rendah, misalnya ya dari 90 cm sampai ke 110, kan anak SD kelas 1, misalnya kan pendek-pendek saja kan. Dari 90 misalnya, atau misalnya dari 1 meter 10 sampai 120. Kemudian golongan interval kedua dari 121 sampai 130 sampai seterusnya. Nah, itu kan kita bandingkan yang tinggi tadi dari 110 sampai 120 berapa banyak sih anaknya gitu. Kemudian yang tadi 121 sampai 130 berapa banyak dan sebagainya. Jadi ketahuan nanti ternyata di sekolah ini banyak yang pendek-pendek atau misalnya di sekolah lain itu banyak yang tinggi-tinggi. Nah, itu kan ada kesimpulan akhirnya. Nah, kesimpulan itu didapatkan dari kita menyajikan data dengan baik atau dengan bagus. Jadi, itu fungsi pertama dari penyajian data. Yang kedua adalah untuk menunjukkan distribusi subjek menurut nilai ataupun kategori dari variabel tertentu. Nah, ini biasanya sangat penting, apalagi kalau kami di epidemiologi, waktu kami penyelidikan wabah ataupun sebagainya, distribusi ini sangat penting gitu. Misalnya, kami kalau keracunan makanan, misalnya distribusi makanan yang dimakan dan jumlah gejalanya. Jadi misalnya yang makan nasi berapa orang, terus yang merasakan sakit berapa, terus yang makan lauknya atau ikannya berapa orang, yang merasakan gejala sakit berapa, sampai seterusnya. Nah, itu kan ketahuan nanti distribusinya. Oh, ternyata yang paling banyak sakit adalah mereka yang memakan sayur. Nah, dari situ bisa kita mencurigai sayurnya ini kenapa jadi menyebabkan orang sakit. Nah, itu kan distribusi itu kan dari penyajian data, dari kita wawancara dulu, tapi hasil wawancara masih amburadul, kita bikin tabulasi atau tabel sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan. Jadi menunjukkan, oh ternyata makanan inilah yang paling banyak orang makan dan paling banyak yang menderita sakit. Dan kita dari data tersebut kita bisa mencurigai
agen apa yang menyebabkan atau yang meracuni dari sayur tadi, misalnya apakah kimia atau bakteri, itu kan kita gali lebih dalam lagi. Nah, tapi kesimpulan sementara atau hipotesis sementara itu dari penyajian data. Nah, jadi penyajian data yang bagus itu bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat baik. Itu fungsi yang kedua ya. Jadi sangat penting malah kalau kami di lapangan biasanya dengan penyajian data yang baik. Yang ketiga adalah untuk menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu. Nah, ini biasanya untuk melambangkan tren, biasanya per bulan, per minggu, per hari, atau per jam, per detik, terserah nanti waktunya apa. Contohnya seperti apa, Pak? Sering kita lihat di TV tiap jam 5 dulu, waktu masih Pak Ari Wuria, masih Pak Ari siapa ya, yang orang Kemenkes yang mengumumkan data COVID gitu. Itu kan ada tabelnya dimunculkan, ada tabel yang biasa, terus ada tabel yang bentuk grafik yang tren. Jadi tren kenaikan harian ya. Nah, tren kenaikan harian itu yang nomor 3 ini. Jadi kita melihat apakah setelah new normal benaikkah kasusnya ataukah berturun kasus COVID-19. Nah, di situ dapat kesimpulan, oh ternyata setelah new normal sangat naik gitu, bukannya naik lagi gitu. Dari dulu kan misalnya dari tanggal kasus pertama dikonfirmasi tanggal 2 Maret itu sampai ke akhir, kan awal Juni ya new normal itu, sampai ke akhir April itu kita kasus masih 90 ribuan gitu, tidak sampai 100 ribu. Bayangkan perlu waktu 3 bulan untuk hampir 100 ribu kasus, perlu waktu 3 bulan. Tapi setelah new normal naik ke dari bulan Juni ke Oktober sekarang hampir 400 ribu kan, sekarang 350 ribu, itu sangat cepat naik 100 ribunya dalam hitungan hari, bahkan sekarang tidak sampai 1 bulan sudah naik 100 ribu dan sebagainya. Jadi itu adalah menampilkan perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Itu yang nomor 3. Di situ kita melihat untuk mengevaluasi apakah penanggulangan ini sudah benar ataukah tidak. Nah, gitu. Oh, screeningnya bagus Pak, ya banyak pemeriksaan, iya, tapi lihat angka kematiannya juga. Kalau angka kematiannya naik berarti itu jelek gitu. Kalau kematiannya semakin naik malah itu tambah jelek. Nah, kemudian yang keempat adalah menunjukkan hubungan antara dua buah variabel. Jadi kalau yang pertama sampai ketiga tadi cuma sekedar gambaran, misalnya gambaran, oh ternyata tadi yang pertama yang paling banyak adalah pendek ataukah yang tinggi. Yang kedua tadi makanan apa sih yang paling beresiko atau apa. Yang ketiga misalnya waktu ke waktu kayak mana tren penyakitnya. Nah, kalau yang keempat ini menunjukkan hubungan. Contohnya grafik seperti apa? Contohnya adalah nanti misalnya grafik curah hujan. Ada misalnya curah hujan dalam bentuk grafiknya ada dari BMKG dengan kejadian demam berdarah. Jadi dua grafik itu bisa disatukan di dalam satu chart atau satu tabel. Bisa satu chart ya, maksudnya satu chart, satu grafik, satu gambar gitu, bukan satu tabel ya. Jadi ternyata apakah misalnya curah hujan itu apakah garisnya kalau dia semakin naik, apakah DBD juga ikut naik garisnya. Nah, kalau ternyata garisnya itu ikut naik, berarti itu terjadi hubungan gitu. Jadi biasanya grafiknya X dengan Y. Papa, tunggu stop. Kurang ajar. Oh, okay. Nah, jadi dapat, sorry ada iklan tadi. Biasa WFH gitu, iklan tuh banyak lewat. Nah, jadi yang keempat itu adalah menunjukkan hubungan antara dua buah variabel. Jadi biasanya grafiknya itu kalau kita SMP, SMA kan ada grafik garis kan yang antara X dengan Y. Nah, jadi X itu misalnya ada variabel bebas, yaitu variabel terikat. Maka ketahuan nanti semakin tinggi X, apakah Y itu semakin naik. Jadi koordinat yang kita zaman dulu pakai. Kalau kamu Bapak dulu sih pakai apa ya, buku streaming ya, pokoknya buku yang segi 4 nanti menggambar titik koordinatnya seperti itu. Nah, itu adalah grafik hubungan. Nah, intinya dari keempat ini adalah penyajian data itu fungsinya untuk meringkas data. Misalnya kayak Anda membuka data Riskesdas, data yang jumlahnya 10.000, 20.000 orang, 30.000 orang, atau 1 juta orang, akan jadi singkat dengan satu tabel gitu. Jadi dari 2 juta orang nanti apa sih maknanya itu bisa melihat. Nah, itu fungsi penyajian data. Jadi meringkas data.
Dengan diringkas tadi maknanya apa? Dapat informasi, kayak tadi informasinya banyak kan, hubungan bisa, perbandingan bisa, distribusi bisa, atau perubahan nilai bisa. Dan nanti di mana informasinya itu harus sederhana, lugas, dan komunikatif. Jadi tabel yang baik atau grafik yang bagus nanti dia harus bersifat self-explanatory. Artinya dia bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa perlu kalian si pembuat tabel menjelaskan dengan bentuk kalimat di bawahnya. Gitu. Nah ini tujuan dari penyajian data yang kita pelajari hari ini. Jadi ini sangat penting, harus hati-hati waktu membuat tabel, grafik, diagram, dan sebagainya karena masing-masing punya makna dan punya tujuan. Tadi tujuannya ini manfaatnya yaitu menyajikan data mentah yang kita ambil dari populasi ataupun sampel menjadi sebuah data yang tertata dan bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi sebagus-bagusnya seorang manajer adalah dia tuh mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan kehendak gitu. Nah, jadi kalau kami di epidemiologi, sebelum kita mengatakan penyebab penyakit adalah A, memang ada datanya, ada penelitiannya, ada risetnya, gitu. Tidak bisa sembarangan penyebabnya adalah A, gitu. Karena kan kita tahu penyakit itu banyak faktor risiko atau faktor penyebabnya, gitu. Kayak diare aja bisa air, bisa makanan. Nggak mungkin misalnya ada wabah diare, tiba-tiba yang kita intervensi airnya ini air yang menyebabkan, nggak mungkin. Harus diselidiki dulu, dicek dulu, dan sebagainya. Karena bisa air, bisa makanan. Nah, sama kayak penyakit-penyakit yang lain. Jadi data ini sangat penting bagi keputusan penanggulangan wabah ataupun manajerial. Penyajian data yang kita pelajari secara umum di biostatistik ada dua item saja, yaitu tabel dan grafik ataupun gambar. Jadi tidak ada yang banyak gitu, cuma dua itu aja. Cuma masing-masing punya fungsi dan tujuan. Jadi ingat pemilihannya harus ada fungsi dan tujuannya. Ya tabel nanti ada tabel distribusi frekuensi, distribusi relatif, tabel silang, kemudian ada juga diagram, ada diagram batang atau bar, itu batang artinya, histogram, poligon, box plot, dan sebagainya. Nanti mungkin Bapak tidak membahas secara rinci, cuma memberikan sedikit gambaran fungsinya masing-masing apa, cuma nanti akan lebih rincinya kalian bisa belajar mandiri ataupun membaca jurnal. Jadi waktu membaca jurnal, kenapa yang kalau di lab untuk kayak scatter plot, oh ternyata fungsinya seperti ini dan sebagainya gitu. Nah ini sedikit rangkuman atau resuman dari tujuan penyajian data. Nah di sini Bapak tambahi tulisan karena mungkin sekedar memahamkan kalian. Jadi yang pertama, kalau penyajian dalam bentuk tulisan itu tujuannya adalah untuk memberikan keterangan secara tulisan, jenisnya adalah narasi. Nah ini biasanya kalau kita penelitiannya sifatnya in-depth interview ataupun wawancara ataupun FGD. Jadi biasanya dalam bentuknya tulisan. Jadi misalnya si responden A menunjukkan gejala kemudian dia merasa sesak napas dan sebagainya. Nah itu adalah dalam bentuk tulisan atau narasi. Nah ini mungkin kalau lebih rincinya kayak apa bentuk tulisannya, kayak apa membahasnya dan isinya seperti apa itu nanti akan diajarkan di Pomkes ya kalau nggak salah ya, nanti oleh dosen-dosen promosi kesehatan gitu. Intinya seperti itu. Cuma Bapak tinggal di sini karena ini penting juga kalau kalian paham, supaya kalian paham. Kemudian yang core dari biostatistik cuma dua, yaitu tabel dan grafik. Nah yang pertama adalah tabel. Ya, tabel itu adalah memberikan keterangan dalam bentuk angka. Nah, jadi kalau kalian pengen membandingkan suatu data, tapi intinya yang disajikan adalah angkanya, bukan trennya, bukan gambarnya, bukan perbandingannya, cuma angkanya yang kalian pengen tampilkan, maka paling bagus adalah menggunakan tabel. Gitu. Misalnya angkanya itu titik komanya harus kelihatan misalnya, ataupun desimalnya harus diketahui, dan sebagainya, maka kalian harus membuat datanya dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk grafik. Nanti ada namanya master tabel, terus ada tabel silang, terus tabel distribusi frekuensi. Yang terakhir, yang ketiga adalah dalam bentuk grafik ataupun gambar. Nah ini tujuannya adalah untuk memberikan keterangan untuk melihat perbandingan ataupun tren. Jadi misalnya membandingkan dari satu kota ke kota yang lain, misalnya penyakit
antara penyakit di kota A dengan penyakit di kota B apa. Nah, terus ataupun misalnya trennya dari tiap bulan, dari tiap waktu, dari tiap jam apakah naik atau tidak kasusnya. Maka itu paling cocok adalah menggunakan grafik ataupun gambar. Ini contohnya ada diagram batang atau bar, ada lingkaran, ada piktogram, nanti ada diagram garis dan sebagainya. Nah, ini sebelum kita melihat contohnya, kalian harus tahu rukunnya atau kalau kita dibilang Islam tuh rukun ya, artinya wajib ada gitu. Kalau kita dibilang anatomi itu artinya anggota badan. Nah, kalau kehilangan anggota badan berarti tidak sempurna atau tidak sempurna. Jadi wajib ada. Kadang-kadang si mahasiswa ataupun orang-orang yang awam biasanya membuat tabel itu sembarangan. Akhirnya ada anggota badan yang hilang. Kalau anggota badan hilang, misalnya tidak ada kepalanya, berarti dia mati kan misalnya. Gitu. Manusia tanpa kepala kan nggak sempurna atau hantu, bukan manusia namanya. Sama seperti yang lainnya. Jadi memang bagian-bagian tabel nih harus kalian ingat. Ini apakah ini sudah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap berarti kalian tidak sempurna. Gitu. Yang pertama, tujuan dari penyajian dalam bentuk tabel atau tabular itu adalah untuk menyajikan suatu data atau agregat dalam suatu bentuk tabel di mana data disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga dapat memberikan gambaran ataupun perbandingan dari angka. Nah, tabel yang baik itu harus sederhana dan bisa menjelaskan dirinya sendiri atau self-explanatory. Jadi tabel yang baik itu jangan lagi nanti kalau kalian bikin tabel, di bawah tabel itu ada tulisan yang isinya sama dengan tabel gitu. Saya sering melihat tugas mahasiswa atau koreksian dari makalah skripsi mahasiswa ataupun magang mahasiswa ataupun hal sejenisnya. Itu ada tabel, kemudian di bawahnya isinya sama kayak tabel. Jadi misalnya di kota A atau misalnya pada kelompok A jumlah yang sakit sekian, 60 berapa persen. Di tabelnya ada, di tulisan di bawahnya juga ada, itu nggak ada gunanya gitu. Buat apa ada tabel kalau dijelaskan lagi di bawah dengan data atau angka yang sama dengan tabel. Jadi jangan seperti itu salah. Karena tabel yang baik dia sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, jadi apa yang dibahas Pak di bawah tabel itu biasanya kecenderungannya. Jadi misalnya yang paling banyak sama paling sedikit, biasanya itu aja yang diisikan. Ataupun misalnya kenapa ini paling tinggi, ternyata fakta di lapangannya seperti ini. Harusnya itu yang isi dari di bawah tabel. Jadi jangan isinya sama lagi dan isi tabel. Itu kesalahan fatal. Nah, ini bagian-bagian dalam tabel. Yang pertama harus ada nomor. Nomor tabel itu wajib. Kalau tidak ada nomor tabel, berarti itu salah, sudah sangat salah. Contohnya seperti apa? Misalnya tabel 1.1, itu nomor tabel. Atau misalnya tabel 1.2. Nah, itu tergantung nanti dari aturan masing-masing makalah yang kalian rujuk. Ada yang mengatakan nomor tabel itu sesuai dari babnya. Jadi misalnya kalau di bab 3, berarti nanti tabel 3 berapa, terserah ada mulainya misalnya tabel 3.1, tabel 3.2, dan sebagainya. Itu ada yang makalah seperti itu. Jadi dia mewajibkan nomor tabel sesuai dengan bab yang dituliskan. Tapi ada juga yang mengatakan nomor tabel itu harus sesuai urutan. Jadi misalnya kalau dia paling pertama berarti dia 1.1. Kalau dia yang kedua walaupun di bab 2 tabelnya tapi dia urutan kedua berarti 1.2. Dan itu ada juga. Jadi kalian baca nanti kalau misalkan menulis di jurnal ataupun menulis di mana, kalian baca peraturan dari penomoran tabel yang kalian rujuk. Nah, itu untuk nomor. Tapi nomor itu wajib, jangan ditinggal. Kalau tabel tanpa nomor aneh, misalnya tiba-tiba tabel titik kosong kan, nggak ada nomornya, terus nggak ada judulnya lagi, terus ada angka tabelnya kan aneh. Ini apa tabel nih? Isinya apa? Tiba-tiba ada angka kan gitu. Nah itu jadi jangan sampai seperti itu. Jadi wajib ada nomornya. Kemudian judul itu wajib. Nah judul ini kan nama bahasa kita tuh, manusia tanpa nama kan aneh kan, dipanggil apa, NN, no name kan. Sama kayak tabel juga wajib ada judul. Jadi misalnya tabel 1.1 gambaran, nah itu wajib ada 3, nanti ada where, ada when, dan ada tempat, ada waktu, dan ada what. Ada
Jadi biasanya 3 tuh wajib ada. Ada what, when, dan where untuk judul tabel. Jadi misalnya gambaran penyakit demam berdarah dengue. Nah, itu kan sudah what-nya. Nah, terus kita nanya gambaran penyakit demam berdarah dengue di mana? Kan pasti kita nanya di mana, di Indonesia kah, di Jakarta kah, di Kalsel kah, di Banjarmasin kah? Kan harus ada. Jadi harus jelas jadi kita gambaran penyakit demam berdarah dengue di kota Banjarmasin. Terus kota Banjarmasin kan ada lagi misalnya tahun berapa, tahun kemarin kah, sekarang kah, atau 5 tahun yang lalu kah. Jadi harus ditulis waktunya. Jadi ingat 3 itu wajib. Jadi misalnya gambaran tabel 1.1 gambaran penyakit demam berdarah dengue di kota Banjarmasin tahun 2020. Jadi judul yang bagus adalah ada 3 tadi, 3 W. What, where, dan when. Karena kalau tidak rinci, orang kan ambigu kan, banyak maknanya kan. Kotanya di mana, gambar penyakit demam berdarah dengue ya di mana ini kan. Bisa di mana-mana kan, di dunia bisa, di mana bisa gitu. Terus misalnya kalau misalnya ada tempatnya juga nggak ada tahunnya kan, bisa 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bisa sekarang dan sebagainya. Jadi harus jelas. Kemudian ada judul baris stop atau judul baris. Judul baris itu nanti yang kayak gini ya, contohnya mana ya. Ini saya coba. Nah, nih yang pribumi, WNI, jumlahnya adalah judul baris. Nah, ini wajib ada. Yang kas, nah ini kas ini ada kepala barisnya, Jis. Pribumi, WNI, jumlahnya judul baris. Kemudian ada box head atau judul kolom. Judul kolomnya yang sampingnya tadi, yang di atas biasanya. Kemudian ada body. Body itu adalah sel kosong yang diisi angka. Contoh body. Nah, ini nah, yang kosong misalnya, yang di bawah nama, umur, jenis kelamin pendidikan ada sel-sel kosong loh. Nah, sel-sel kosong ini namanya body. Ini diisi angka oleh si peneliti. Nah, itu namanya tubuh. Body. Kemudian ada total, jumlah. Nah, ini garis miringnya. Bisa di kolom, bisa di baris. Jangan kedua-duanya gitu. Nah, kesalahan mahasiswa adalah nanti jumlahnya ada yang di bawah, ada yang di samping. Dan boleh pilih salah satu, kalau mau di bawah, di samping, gitu. Jadi total atau jumlah. Kemudian footnote atau tulisan kecil tuh kalau untuk data-data yang memang yang tidak bisa ditampilkan secara panjang pakai singkatan, misalnya kita beri tanda petik, nanti di bawahnya ada catatan atau footnote. Nah, sumber data ini untuk data sekunder atau tersier. Jadi misalnya data kalian adalah mengambil dari data Riskesdas, dari jurnal orang, ataupun dari data Kemenkes atau data profil, itu wajib di bawahnya ada sumber .2 profil Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2010 misalnya dan sebagainya. Itu wajib ada kalau untuk data sekunder ataupun tersier. Tapi kalau data primer, kalian sendiri yang mengambil ke lapangan, kalian yang wawancara dan sebagainya, jangan ditulis sumber data. Pernah Bapak melihat makalah mahasiswa ada tabel di bawahnya tulisnya sumber data .2 data primer, itu jelek. Ya iyalah tuh gitu, karena kan kalian sendiri ngambil, buat apa pakai sumber data kan gitu. Jadi dicoret saja. Nah, ini untuk data sekunder dan tersier. Nah, sudah paham tentang bagian-bagian tabel dan ini, jangan sampai hilaf, jangan sampai salah gitu waktu kalian membuat tabel. Karena kan sudah S1. Nanti kan presentasi di hadapan bos kan, nanti kalau kan setelah S1 pasti kerja kan, akan presentasi di hadapan bos, di hadapan masyarakat umum, di hadapan presiden, mungkin kalau misalnya dijadikan staf khusus presiden, kita nggak tahu nasib seperti apa. Jangan sampai nanti membuat tabel salah gitu, langsung kalian dihina-dina oleh teman-teman kalian gitu. Jadi lebih baik salah di kuliah, tapi di kerjaan nggak salah, karena kalau sudah di kerjaan salah, di situ susah. Karena kalau di kuliah salah, ya ada perbaikan, ada masa koreksi dan sebagainya. Tapi kalau di pekerjaan salah, akan sangat berefek. Misalnya salah penulisan tabel, salah menuliskan grafik dan sebagainya, kalian akan dapat bully, dapat hina, bahkan mungkin akan mengganggu pekerjaan kalian. Harusnya proyek itu jatuh ke tangan kalian, jatuh ke orang lain, itu gara-gara salah dalam menuliskan tabel ataupun grafik.
Jadi hati-hati ya membuat data ini. Ini keterangan lebih rincinya, judul tadi harus ada what, where, dan when. Ingat harus jelas, singkat, dan lengkap. Jadi bukan berarti harus jelas dan singkat kalau tidak lengkap, jangan. Jadi ketiga tadi wajib ada. Kemudian tadi stop, kepala kolom, box head itu memberikan keterangan tentang gambaran tiap kolom, dan body itu isinya angka. Nah ini jenis tabelnya ini ada 3, ada tabel induk, ada tabel silang, dan tabel distribusi frekuensi. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah tabel induk ya, kita masuk dulu. Itu adalah tabel yang paling panjang, kita bilangnya, tabel umum, tabel induk. Itu isinya adalah semua data yang ada di kuesioner gitu. Jadi misalnya kalian penelitian pakai kuesioner. Ini angkatan 2018 kah 19 nih? 19, Pak. 18. Pernah bikin kuesioner kah belum kah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Nah, Pak. Saat bikin kuesioner kan, itu kan misalnya ada 10 pertanyaan. Nah, kalau di tabel umum, ini wajib misalnya ada 10 pertanyaan, berarti nanti di tabel umum itu ada 10 baris sesuai dengan isi pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi, isinya itu sebanyak-banyaknya pertanyaan. Jadi misalnya kalian ada menanyakan misalnya ada variabel umur, ada variabel pendidikan, kemudian ada pengetahuan pertama, misalnya P1 tentang jenis tentang definisi DBD, misalnya P2 tentang tanda gejala DBD, P3 atau pertanyaan ketiga tentang ciri-ciri DBD, pertanyaan keempat tentang vektornya, misalnya seperti itu pertanyaannya, berarti harus sepanjang-panjangnya. Jadi tabel umumnya harus sepanjang-panjangnya, serinci-rincinya sesuai dengan data yang kalian dapat di lapangan. Nah, fungsinya apa-apa tabel umum? Nah, tabel umum itu sangat penting dalam kita riset atau skripsi nanti kalian semester akhir. Jadi, waktu kalian merekap data dari kuesioner memindahkan ke tabel, ke SPSS, jangan langsung dipindahkan, tapi harus dibikin dulu tabel umum. Kenapa Pak harus dibikin tabel umum? Karena tabel umum ini tabel mentah, ini contohnya seperti ininya. Ini masih pendek, misalnya ini cuma ada 4 variabel, tapi misalnya sepanjang-panjangnya sepanjang kalau misalnya banyak pertanyaannya berarti bertambah lagi, misalnya pendidikan bertambah lagi di sampingnya, yang kalian ambil di lapangan gitu. Jadi tabel umum tidak ada batasan, tergantung dari alat yang kalian pakai. Jadi dia bisa sampai 20 kolom, 30 kolom itu bisa. Nah, kenapa harus panjang? Kenapa tidak dipersingkat? Nah, karena tabel umum fungsinya adalah dia sebagai tabel transisi antara tabel akhir yang nanti akan menyajikan apakah terdapat hubungan, apakah terdapat perbandingan, apakah terdapat perbedaan dengan kuesioner yang masih mentah. Jadi tabel umum ini dia tuh kayak tabel transisi, tabel perpindahan. Fungsinya adalah kalau misalnya kayak maju skripsi, kan biasanya maju skripsi itu waktu proposal misalnya pembimbing lawan penguji, oh kamu ini sebaiknya misalnya kalau untuk IMT memakai kategori yang misalnya obesitas, overweight, terus normal, kemudian kurus, dan gizi buruk misalnya seperti itu. Ada 5 kategori. Nah, tiba-tiba proposal seperti itu. Pas waktu hasil skripsi, tiba-tiba kan namanya juga penguji itu kan manusia, moodnya aneh-aneh gitu, bisa berubah. Tiba-tiba waktu hasil kata pengujinya, oh jangan usah pakai 5 kategori ya, pakai 3 aja, yaitu apa? Misalnya bukan 3 sih, bikin 2 aja, misalnya normal dan tidak normal ya gitu. Jadi yang kurus dan overweight digabung jadi satu, tidak normal gitu. Bisa dibikin seperti itu. Bolehkah penguji seperti itu Pak? Boleh gitu kan, sebebas-bebasnya penguji skripsi. Akhirnya kalau kalian tidak membuat tabel umum, langsung tabel hasil saja, hasil penelitian, bayangkan nanti waktu kalian maju hasil, kalian sudah menyajikan 5 kategori, waktu sidang tiba-tiba pengujinya minta, kalau usah 5 aja, bikin 2 aja supaya lebih mudah dipahami. Nah bayangkan kalian harus mencari lagi kuesioner kalian. Misalnya sampelnya 100, berarti kalian harus men-entry lagi 100 data dari kuesioner menuju ke SPSS. Nah, bayangkan me-entry lagi bahasa Banjar atau me-entry bahasa atau me-entry ulang gitu. 100 data dari kuesioner. Itu kalau kuesioner masih ada. Kalau dihilang dimakan tikus, kebanjikan dan sebagainya itu sangat berbahaya.
Jadi gunanya tabel umum ini karena dia tabel mentah. Jadi misalnya penguji minta diganti apapun, kalian akan mudah. Kenapa? Karena tabelnya dalam bentuk mentah, dalam bentuk angka. Gitu. Dalam bentuk angka IMT, misalnya IMT-nya 72, IMT-nya 59. Jadi kalau misalnya penguji yang minta 5 kategori, tinggal kalian konversi saja nanti di SPSS, kan nanti ada budget mandat, mengkonversi dari 72 tadi jadi normal kah, tidak normal kah, gitu. Atau IMT-nya 25 misalnya, itu masuk normal kah, tidak normal. Kalau IMT-nya 16 masuk normal kah, tidak normal, kan mudah gitu. Karena datanya untuk angka sudah mentah, masih mentah. Sama kayak jenis kelamin, umur. Nah, umur ini juga harus kalian entry di tabel umum, harus umur dalam bentuk angka. Misalnya 72 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Nanti kalau di skripsi penguji minta dikategorikan umurnya misalnya tua dengan muda, ataupun misalnya anak-anak dengan dewasa, kan mudah mengkonversikannya. Jadi tabel umum ini isinya dalam bentuk angka semua, tidak dalam bentuk kategori. Jadi gunanya sih sebagai rekapan data sementara, yang mana ini untuk menyelamatkan data dari kuesioner apabila nanti di kuesionernya hilang, ataupun misalnya penguji meminta perubahan data gitu. Jadi tabel umum sangat penting. Jadi kami biasanya di riset memang membuat tabel umum dulu, baru membuat tabel hasil yang di jurnal. Nah ini ingat ya bagi kalian, bayangkan kalau sampainya 1000, kalian harus mengulang entry 1000. Nah tapi kalau punya tabel umum sudah ada entrian mentahnya 1000 orang, mau diganti apapun oleh pengujinya tidak lagi membuka kuesioner, tinggal membuka di tabel umum. Itu fungsi tabel umum ya. Jadi kayak tabel penyelamat gitu bagi peneliti. Kemudian nah ini tabel umum juga contohnya. Jadi ada gas, ada jumlah kelahiran, kemudian ada di rumah sakit dan tidak di rumah sakit dan sebagainya. Ini contoh sebanyak-banyaknya. Nah ini tabelnya, ingat ada nomornya, tabel 1, kemudian ada judulnya, ada watt. Wattnya itu yaitu penggolongan dari lahir hidup menurut gas ibu, tempat melahirkan penggolongan kelahiran itu wattnya. Where-nya di kota X, when-nya tahun 1999. Jadi 3 itu wajib ada di judul tabel. Nah, kemudian tabel silang. Nah, ini sudah termasuk tabel hasil, kalau tidak masih tabel mentah. Tabel silang itu adalah tabel yang menyajikan penemuan seringkas dan seefektif mungkin. Nah, karena dia hasil kan dia berarti harus ringkas dan seefektif mungkin. Dia tidak lagi sepanjang-panjangnya. Jadi mungkin ada yang dihilangkan di variabel yang di tabel silang. Misalnya kayak tadi ada pendidikan dan umur, mungkin umur dan pendidikan tidak lagi ditampilkan di tabel silang, akan dihilangkan. Jadi variabel yang diteliti aja yang masuk. Nah, fungsinya tabel silang tadi adalah untuk menyajikan informasi topik yang kalian teliti atau diskusikan. Nah, merupakan silang dari 2 variabel atau lebih. Tujuannya yaitu untuk membandingkan 2 variabel yang terkait. Jadi dibandingkan. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ada tabel 2, yaitu kelahiran hidup dan kelahiran mati menurut penolong persalinan di Kabupaten A tahun 1999. Nah, bagusnya gitu ada tambahan presentasinya, angka persennya. Nah, kenapa Pak harus ada persen gitu? Contoh Bapak mungkin nggak sempat membuat persen gitu. Karena presentasi itu menggambarkan banyaknya kejadian. Contohnya kalau saya bilang ya, kejadian kasus demam berdarah terjadi 5 dari 72 orang. Kan aneh menghayalkannya. 5 dari 72 itu seberapanya lah ya. Setengahnya kah? Sepersepuluhnya kah? Seperberapanya kah? Kan bingung gitu. Karena nggak ada presentasi. Nah, tapi kalau kalian mengatakan proporsi kejadian DBD di kelas atau di angkatan 2019 adalah 10%. Langsung kalian di otak kalian tergambar berarti 1 dari 10 orang atau misalnya 10 dari 100 orang kena DBD di angkatan 2019. Jadi mudah menghayalkan kalau misalnya dalam bentuk angka presentasi. 13% ya berarti apa? 13 dari 100 orang di angkatan 2019 kena DBD. Mudah. Jadi presentasi itu gunanya supaya orang mudah memahami. Misalnya, kejadian DBD 50% berarti apa? Separuh dari angkatan 2019 kena demam berdarah. Lebih mudah.
Kalau dalam bentuk angka kayak ini kan bingung masih. Nah, jadi angka persen tuh harus ditambahkan ya nanti ya. Mohon maaf di contoh belum Bapak tampilkan gitu. Nah, terus di sini kalian pasti bingung maknanya apa. Maka kan tabel silang ini harus bermakna apa ya. Harus ada informasinya. Nah, informasinya kayak apa membacanya ya. Nah, cara membacanya kalau untuk tabel silang sesuaikan nanti dengan desain penelitian kalian. Kalau desain penelitian kalian adalah kalian belajar di EPID kan di dasar-dasar EPID ada namanya cross seksional, case control, ada cohort. Nah, itu cara membacanya beda-beda tabel silangnya gitu. Kalau untuk potong lintang atau cross seksional sama cohort, dia membacanya sebagai segini. Ini kursor Bapak kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kursor mouse-nya kelihatan Pak. Iya, Pak. Nah, kalau di cross seksional ataupun cohort, dia membacanya lurus kayak ini. Jadi membandingkan misalnya yang bidan banyak yang hidup kah, banyak yang mati kah gitu. Yang dukun banyak yang hidup kah, banyak yang mati kah. Nah, itu kalau cross seksional gitu. Nah, membacanya lurus gitu. Tapi untuk desain-desain yang lain, case control, kasus dan kontrol, kalau untuk kejadian mati dan hidup ini biasanya pakai kasus kontrol kan karena pasiennya sudah meninggal gitu. Maka cara membacanya itu harus ke bawah. Nah, di sini akan beda maknanya. Nah, kalau kita membaca bulurus tadi, misalnya bidan banyak yang hidup kan. Terus dukun juga banyak yang hidup kan, karena ini 20 dengan 400 banyak yang hidup. Dukun juga banyak yang hidup. Berarti ya apa gunanya kan kita meneliti ini? Kan maknanya sama-sama banyak yang hidup. Tapi kalau cara membaca kita ganti, misalnya di sini ya. Dari kejadian kematian, antara ditolong dengan bidan dengan tolong dukun banyak mana? Ya, dukunnya mati. Banyak dukun kan. Nah, di sini akhirnya kesimpulan apa? Bahwa ternyata pertolongan oleh dukun banyak kematian ibu hamil gitu. Yang hidupnya Pak dibaca kada usah lagi. Kenapa? Karena memang kasus ini tahun ini banyak yang berobat ke dukun. Jadi pastilah banyak yang hidup di dukun, tapi tetap kematian yang harus kita lihat gitu. Jadi situ ternyata yang ditolong oleh bidan masih banyak yang hidup dibandingkan yang mati. Tapi kalau ditolong oleh dukun lebih banyak yang mati. Jadi 40 banding 20. Jadi 2:1 kematian antara yang ditolong oleh dukun. Jadi kasih bahaya. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, cara membaca yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda. Jadi ingat di situ. Jadi jangan salah nanti kalian waktu kalian presentasi, waktu kalian sudah jadi sarjana SKM, ataupun jadi peneliti, ataupun jadi bos di dinas kesehatan. Kita nggak tahu rezeki kalian kan. Kalau Bapak ini bukan sebelum pensiun dosen aja. Biarpun misalnya gelar profesor, ya tetap dosen kan gitu. Misalnya kayak rektor kan profesor loh, rektor setara Pak Hadi. Tetap presiden dosen gitu. Sampai pensiun, sampai meninggal, sampai jatuh dosen. Nggak ada naik-naik gitu. Nah, cuma kalau misalnya kalian bisa jadi kepala dinas, bisa jadi presiden, bisa jadi apa. Pokoknya kalau kalian mahasiswa masih seluas-luasnya, ya, masa depan kalian masih sangat bebas. Nah, di sini intinya tadi cara membaca yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda. Jadi hati-hati nanti saat membaca tabel ya. Tergantung desain riset kalian. Nah, ini distribusi frekuensi. Judul tabelnya benar, ada watt, yaitu berat badan bayi pengunjung puskesmas. Kemudian WR-nya di Puskesmas X, WR-nya di bulan Juni tahun 1999. Ini gunanya untuk apa tabel distribusi frekuensi? Untuk menjelaskan atau membandingkan. Dari sini maknanya apa? Maknanya berat badan yang paling banyak di puskesmas adalah berat badan yang 5 kilo ke atas. Gitu. Itu ada 10 bayi. Kemudian dengan presentasi 40%, jadi hampir separuh berat badan bayi yang berkunjung di bulan Juni itu bagus, yaitu 5 kilo ke atas. Sedangkan yang kurus misalnya 3 sama 4 kilo sangat ya ada tapi sangat sedikit, masih banyak yang di atasnya. Nah, itu ada maknanya akhirnya. Ini juga sama ya, hampir mirip, cuma bedanya ada tambahan kumulatif relatif yaitu penjumlahan.
Jadi ini tadi presentasinya, ini penjumlahannya. Nah, jadi 9 ini dapat di mana? 2 ditambah 7 jadi 9 gitu. Kemudian 19 ini dapat di mana? Jadi kan dari 9 ditambah 10 jadi 19. Sampai seterusnya. Nah, ini bedanya dengan di sini, kalau yang di awal tadi, ini 100%-nya di bawah, di jumlah. Kalau ini 100%-nya di atas di sini. Nah, kada di total, kada di jumlah. Bedanya di sana. Gitu. Gunanya apa-apa tabel seperti ini? Nah, gunanya adalah supaya kalian melihat, misalnya kalian menanya, dari 3 kilo sampai 5 kilo, berapa orang sih jumlah bayinya, berapa persentasi sih? Ternyata dari 3 sampai 5 kilo itu sekitar 76% gitu. Jadi mudah. Gitu. Kalau yang 3 kilo aja ada 8%, 3 kilo tambah 4 kilo ada 36%, kalau 3 tambah 4 tambah 5 ada 76%, kalau ditambah 6 ada 96%, kalau ditambah semuanya ada 100%. Nah, jadi itu gunanya sih itu. Nah, itu untuk tabel. Sekarang kita lanjut untuk grafik ataupun gambar. Nah, sama seperti tadi, grafik ataupun gambar itu harus sederhana dan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan di bawah adapun kalimat yang menjelaskan isi tabel atau isi grafik, jangan. Bagian grafik sama seperti tadi ya, sama seperti tabel, ada nomor, ada judul, fungsi nomor dan judul sama, ada what, where, dan when. Bedanya adalah di sini kalau untuk gambar ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, bedanya di situ. Kalau tabel kan nggak ada baris, ada kolom. Kalau tabel, kalau gambar ada X, ada Y. Ada plotting data, artinya ada titik data, ada legenda atau keterangan, ada sumber. Yang ini contoh, yang pertama histogram. Jadi ini saya lupa di nomornya saja, misalnya harusnya gambar 1 atau grafik 1, distribusi umur ibu, survei cepat kaya. Ini wattnya sudah ada, where-nya di Cianjur, when-nya tahun 1995. Cuma nomor grafiknya belum ya, itu masalah di situ. Nah, di sini kan tidak ada angkanya kan. Jadi bedanya antara dengan tabel dengan gambar adalah kalau tabel ada angkanya, berapa persentasinya, terus berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, kalau di grafik tidak seperti itu, dia jarang ada angka. Nah, kalau dikasihkan angka pada atas tabel nanti misalnya 15 sampai 19 ada angka di atasnya itu bolehkah? Boleh. Tapi bahasa penyajian datanya itu jelek. Kenapa? Bingung gitu buat apa nanti presentasi di samping yang grafik ini kan ada 0, 5, 10, 15 sampai 40 ini buat apa kalau misalnya ada angkanya juga di sini gitu. Jadi kan akhirnya jelek gitu. Nah, jadi biasanya sih tidak disajikan. Makanya kalau kita baca di jurnal sih tidak ditampilkan titik-titik angkanya itu berapa. Misalnya 15 sampai 9 ada 7%, misalnya tidak usah. Biasanya jarang. Nah, gunanya kan cuma sekedar melihat perbandingan. Nah, dari sini kan sekilas sudah ketahuan. Misalnya ditanyakan umur ibu. Nah, kan yang paling banyak di Cianjur pada tahun 1995 berapa? 20 sampai 24 aja. Masa bisa menjawab. Oh, berarti kan ini kan ibu loh. Ibu tuh berarti sudah punya anak gitu. Tidak mungkin wanita yang cuma baru nikah tapi tidak punya anak dikatakan ibu, tidak. Jadi seorang wanita disebut ibu kalau dia sudah punya anak. Bayangkan umur 20 sampai 24 sudah punya anak tahun itu di Cianjur tahun 1995. Jadi kawinnya kapan kan gitu. Setelah umur 20 sudah punya anak, berarti kawinnya di bawah umur 20. Jadi ini melambangkan banyaknya usia muda yang menikah di Cianjur pada tahun 1995. Gitu. Ini melambangkan itu. Nah, jadi ini gunanya datanya seperti itu. Nah, ya. Ini juga. Nah, ini kalau pakai tabel kan aneh. Kalau pakai tabel, makanya bagusnya pakai gambar. Kalau pakai tabel jelek, mana pernah periksa lebih 4 kali, lebih 4 kali ditambahkan 5T. Ini kan kalau ditulis tabel kepanjangan di barisnya. Yang bagus adalah menggunakan gambar. Nah, ini diagram batang. Yang di sini
ketahuan kan maknanya apa? Maknanya adalah ternyata ibu hamil di Cianjur tahun itu paling banyak cuma pernah periksa saja, tapi selama hamil untuk periksa lebih dari 4 kali bertambah sedikit, kurangnya malah hampir sepertiganya hilang. Pernah periksa itu 90%, dari 100 ibu hamil 90 sudah pernah periksa, ternyata yang periksa sampai 4 kali cuma sekitar 60 lebih gitu, hilang 30%-nya, sepertiganya hilang gitu. Terus periksa yang lengkap dengan 5T sedikit lagi hilang 10%, terus periksa 5T ditambah tablet FE kan, tambah dikit lagi cuma sekitar 30-an ya, sekitar 30%-an ya. Berarti 60% hilang gitu. Itu menyatakan rendahnya ibu, kesadaran ibu hamil dan keluarganya untuk membawa ibu hamil untuk periksa. Ya wajar misalnya banyak bayi meninggal, ibu hamil yang meninggal pada tahun-tahun tersebut karena memang kelengkapan periksanya sangat jelek. Nah ini dengan gambar seperti ini lebih mudah dipahami dibandingkan pakai tabel. Kalau pakai tabel kan aneh. Nah ini kalau pakai tabel tambah aneh karena akan bersilang-silang. Tapi kalau pakai gambar akhirnya jadi sesuatu yang sangat indah, kan? Nah ini contohnya cakupan pemeriksaan kehamilan di Jawa Barat tahun 1995. Kalau pakai tabel kan ada Cirebon, ada Cianjur, ada Lebak, ada Tangerang, ada 4 kota sudah. Kemudian di Cirebon tadi ada 4 kategori kan, ada pernah periksa, ada periksa 4 kali, ada periksa 4 kali ditambah 5T, ada periksa 4 kali ditambah FE. Ini kalau pakai tabel, satu kota sudah ada 4 baris. Jadi ada 4 kota, ada 16 baris. Bayangkan angkanya akan sangat banyak dan susah memahami maknanya apa. Gitu. Nah kalau dari sini mudah memahami. Contohnya kayak apa Pak? Contoh, kita periksa yang ini aja. Yang periksa yang lengkap, yaitu periksa 4 kali, dapat 5T, dan dapat tablet FE. Ini Bapak nanya, kota mana yang paling tinggi pemeriksaan tank lengkapnya? Cianjur, Pak. Cianjur, Pak. Nah, benar kan? Mudahlah membacanya loh. Bayangkan kalau itu dihayalkan dalam bentuk tabel. Membacai satu persatunya yang mana lah yang paling tinggi, ya susah gitu. Kalau dengan gambar, mudah. Nah, atau misalnya kayak tadi yang kedua, yang periksa 4T dan tambah 5, yang 4 kali dan tambah 5T, paling tinggi di mana gitu. Cirebon, Pak. Nah, Cirebon. Nah, di sini kan ada jomblang loh. Anehnya adalah di Cirebon dia yang periksa 4 kali dapat 5T tinggi. Tapi pas lengkapnya dia sangat hilang, sangat down. Nah, sangat tinggi hilangnya. Signifikan dari kuning tua menjadi coklatnya hilangnya hampir berbaris-baris. Ini kenapa ini kan? Sedangkan dari biru menuju kuning hilangnya sedikit aja. Padahal dia paling tinggi. Nah, kenapa nih ada sesuatu nih harus diperiksa? Diperiksa oleh bagian dinas, kenapa ibu hamilnya hilang di akhir. Sedangkan di Cianjur kan signifikan dari biru ke hijau hilangnya banyak benar. Nah, tapi dari kuning ke coklatnya kada tapi hilang banyak. Nah, ini ada sesuatu hal yang bagus. Kenapa? Dan itu bisa kita tanyakan. Nah, jadi banyak makna yang didapat dari gambar ini gitu. Jadi bukan hanya tadi yang paling tinggi yang mana, tapi kenapa ini signifikan hilangnya, kenapa di daerah lain ini, misalnya di Lebak kan, yang pernah periksa banyak, tapi tiba-tiba jatuh sangat atau turun drastis, yang periksa 4 kalinya sangat hilang. Nah kenapa ini? Nah, misalnya bidannya kehilangan, dokternya kemahalan kah, atau apakah, jadi orang sekali aja periksa terus jaga, bahasa banyak tuh jaga lagi periksa untuk kedua kalinya. Nah itu kan aneh, ada sesuatu hal di situ. Pelayanan petugasnya kah yang kurang, jadi mereka cuma sekali periksa terus jaga, nggak mau lagi periksa ke tenaga kesehatan, malah pindah ke dukun. Nah ini harus kita cari. Nah inilah guna dari diagram batang. Jadi maknanya bagus. Diagram garis ini beda dengan diagram batang tadi ya. Diagram batang ini menghasilkan perbandingan. Nanti dari perbandingan banyak makna. Ini kan diagram batang. Nah kalau diagram garis dia menyajikan hubungan tren dari dua buah variabel. Jadi kalau tadi perbandingan, ini hubungan. Nah contohnya ini. Kasus demam berdarah, di bawahnya adalah waktu atau bulan. Nah ini titik-titiknya itu ada kasus DBD-nya. Nah, di sini kita ketahui misalnya bulan Januari ada 10 kasus, Februari naik
mungkin hampir 15 kasus, turun lagi di Maret. Kemudian ada puncak di bulan Mei, sangat signifikan sampai 40 kasus kan. Bahkan di atas rata-rata nasional atau data-data dari rata-rata provinsi kasusnya misalnya. Sampai bulan Juli naik terus turun drastis di bulan Agustus dan sebagainya. Nah ini ada makna, kenapa Pak? Karena ini kan tahun zaman, ini lupa ya Bapak tahunnya gitu. Jadi tahun dulu nih datanya ini. Jadi zaman dulu tuh memang musim penghujan itu terjadi saat bulan April sampai Agustus. Kemudian September itu mulai kemarau dan seterusnya. Jadi ternyata ini meningkatnya di musim penghujan. Terus saat musim kemarau masuk, dia turun lagi kasus DBD-nya. Tapi tiap tahun tetap ada, Januari tetap ada, sampai Desember tetap ada. Cuma dia tingginya adalah di bulan-bulan yang musim kemarau. Nah, jadi sini punya musim penghujan. Jadi sini punya makna yang sangat signifikan. Nah, gunanya apa tabel ini? Gunanya untuk memprediksi. Oh, berarti nanti tahun depan saat bulan Aprilnya sudah siap-siap, alat kantong darah disiapkan, tempat tidur disiapkan, terus obat-obat untuk pasien DBD disiapkan, pencegahan dan penanggulangan harus lebih ketat di bulan-bulan ini supaya jangan sampai naik signifikan seperti tahun ini kan. Jadi itu gunanya tabel garis adalah melambangkan hubungan antara curah hujan atau antara waktu dengan kejadian kasus, gunanya adalah untuk prediksi supaya tahun depan jangan sampai terjadi KLB seperti tahun ini. Nah ini gunanya ini. Nah ini contohnya ya penggunaan diagram garis. Ini histogram kadar HB. Ini biasanya di lab kita memakai gitu. Jadi kadar HB ada nilai rata-rata atau min-nya, ada standar deviasinya, kemudian ada N-nya tadi jumlah yang diukur, ada 31 wanita. Kadar HB-nya seperti ini. Yang paling banyak adalah 10 kan normal berarti. Tapi ada juga yang 9 berarti anemia gitu. Nah, itu melambangkan kadar HB. Ini ada picat. Picat tadi diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini gunanya buat apa, Pak? Ini gunanya untuk menyajikan proporsi di satu tempat. Jadi misalnya jangan kayak diagram batang. Kalau diagram batang tadi kan ada 4 kota loh. Kalau 4 kota jangan pakai picat. Kenapa, Pak? Jangan pakai picat. Karena kalau pakai picat ada 4 lingkaran. Jelek akhirnya di hasil pembahasan. 4 lingkaran, akhirnya kita membaca lingkaran satu persatu. Nah, bagusnya adalah kalau misalnya tempatnya banyak, pakai diagram batang. Kalau misalnya menyajikan waktu, pakai diagram garis. Nah, tapi kalau misalnya menyajikan satu tempat, tapi kita pengen melihat di tempat tersebut yang banyak apa, bagusnya adalah pakai diagram picat. Nah, jadi picatnya satu tempat saja. Misalnya di puskesmas A atau puskesmas B. Nah, di sini menggambarkan berat badan yang paling banyak apa. Nah, di sini kalau lihat yang warnanya adalah 2.700 gram. Jadi paling banyak adalah 2.700 gram ya kalau nggak salah. Terus yang 1.100 atau BBLR kok ada, tapi sedikit gitu dan sebagainya. Jadi ini melambangkan untuk proporsi di satu tempat. Jadi kalau misalnya satu tempat, bagusnya pakai picat supaya tergambar misalnya separohnya dari kue ini kena DBD, berarti kan tergambar loh separohnya tuh kena kan gitu. Atau misalnya sepertiganya atau seberapanya kan mudah menggambarnya. Itu gunanya picat ya. Nah, piktogram ini digunakan untuk data yang jumlah nolnya sangat banyak. Nah, ini contohnya di sini kan TV, di mana keterangannya adalah tiap TV mewakili 200.000 unit. Nah, kalau ikan pakai tabel, bayangkan di kota Boston ada berapa TV? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5. Berarti dikali 200.000 unit, berarti ada 2.100.000 ya. Gitu. 2.100.000 unit gitu. 10 kan, 10 kali 200.000, 2 juta. Nah, 2 juta ditulis di tabel, nolnya banyak. 2.00000. Kita kada pernah melihat tabel angka nolnya terlalu banyak. Buka aja jurnal, buka aja literatur, kesehatan atau apapun, kalau misalnya 0 komanya terlalu banyak ataupun angka di belakang nolnya itu terlalu banyak, biasanya jarang. Biasanya paling banyak adalah 3 angka saja, misalnya 2.000,
dua ini. Tapi kalau misalnya sudah jutaan, dia pakai piktogram gitu. Ataupun misalnya angka desimalnya terlalu banyak, misalnya 0,00000 sampai 9 kali nolnya, itu pakai piktogram aja, jangan ditulis di tabel. Kenapa? Bingung membacanya orang gitu. Ini 0,0-nya sampai 9 kali ini apa ngarannya aja gitu. Gitu. Jadi kan biasanya menggunakan piktogram. Jadi piktogram ini untuk meringkas data yang angka 0, desimalnya terlalu banyak ataupun jutaannya terlalu banyak, misalnya miliaran, triliunan dan sebagainya. Kita menggunakan piktogram di mana ini hasilnya akan lebih mudah dibaca dibandingkan kita menggunakan tabel. Jadi itu guna piktogram ya. Nah, sudah selesai. Sadaqallahul Azim. Ada pertanyaan untuk penyajian data hari ini lebih 3 menit ya, karena kita mulai sudah jam 16 lewat. Izin masuk, Pak. Ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Weta Eksafrani Susanto dari PSKM Angkatan 2019. Nih Pak, pertanyaan ulun adalah, kan kalau misalnya kita bikin laporan sama skripsi, kita tuh lebih baik menggunakan jenis tabel yang bagaimana sama jenis grafik yang bagaimana. Itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, bagus ya pertanyaan dari Weta. Pak, kalau misalnya Pak membuat data tadi, apakah kau laporan kah, skripsi kah, pakai tabel kah, pakai grafik dulu? Pertama itu dulu. Nah, kita kembali lagi tadi nih, Bapak tampilkan lagi ya ketujuannya gitu. Ketujuan kalian yang dilaporkan tugas ataupun di skripsi. Nah, kalau tujuan kalian adalah